tibalah saatnya pada kesempatan kali ini Ibu Kepala Sekolah akan memaparkan terkait materinya bagaimana komunitas belajar kita semakin kuat dan akan berjalan semakin baik ke depannya. Di mana Ibu akan memberikan pemaparannya beberapa waktu ke depan. Monggo Ibu, Bapak Guru sekalian untuk dapat menyimak. Monggo Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita masih dilimpahi nikmat yang luar biasa, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa berada di forum komunikasi SMK Negeri 2 Banyumas. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini saya akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang komunitas belajar. Mohon maaf, saya sambil berdiri saja. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah sering mendengar tentang komunitas belajar, ombel. Sejak adanya PMM, ya, kita diminta untuk memiliki satu komunitas bersama di sekolah yang disebut dengan komunitas belajar. Nah, panjenengan kan sudah sering mendengar, kemudian membahas komunitas belajar. Sebetulnya komunitas belajar itu apa sih menurut pemahaman Bapak Ibu? Menurut pemahaman Bapak Ibu, komunitas belajar itu apa? Monggo. Belajar, Bu. Kelompok belajar. Oke. Ada yang akan menambahkan dari yang belakang? Mungkin hampir sama dengan rombongan belajar. Hampir sama dengan rombongan belajar. Rombongannya siapa Pak Habibie? Ya. Warga yang ada di sekolah siapa? Guru dan karyawan, pendidik dan tenaga kependidikan. Ya, seperti itu. Komunitas belajar dalam sekolah adalah sekelompok pendidik. Sekelompoknya itu artinya semua yang ada di SMK 2 Banyumas. Jadi Bapak Ibu semuanya ini masuk dalam komunitas belajar. Ya. Kalau dulu itu ada MGPS ya. Tapi kalau bedanya MGPS dengan komunitas belajar apa kira-kira Bapak Ibu? Apa bedanya MGPS dengan komunitas belajar? Campuran dan maksudnya apa Pak Abidin? Ini kan hanya dulu yang satu jenis. Kalau MGPS sejenis satu mapel. Kalau komunitas belajar berbagai. Jadi semuanya ya, semuanya berkolaborasi. Ya itu. Yang tentunya kolaborasi ini dan tujuannya hampir sama ya. MGPS itu menyusun satu perencanaan pembelajaran, ya. Tujuannya yang jelas terukur, meningkatkan. Itu. Nah, kalau MGMPS itu dulu Bapak Ibu itu tujuannya hanya untuk menyusun rencana perencanaan pembelajaran. Nah sekarang kalau komunitas belajar tujuannya, Suki, tolong salam. Tujuan daripada komunitas belajar yaitu antara lain dalam sekolah diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan sehingga pada peningkatan hasil belajar peserta didik.
Itu salah satunya. Tangan untuk Sugi lagi. Ternyata komunitas belajarnya sudah berjalan. Ada tambahan lagi. Ada lagi yang dari belakang mungkin ini tujuannya selain meningkatkan, ya, membangun budaya belajar berkelanjutan. Ada lagi? Monggo Pak Agus. Pembaharuan pengetahuan dan keterampilan. Oke. Ada lagi, tujuannya banyak. Ada lagi. Berbagi pengetahuan bersama. Berbagi pengetahuan, berbagi praktik baik. Oke. Ada lagi? Memfasilitasi kolaborasi. Alhamdulillah. Ternyata Bapak Ibu semuanya paham betul tujuannya. Ada lagi? Membangun jaringan sosial. Nah, kalau tadi yang dimaksud dengan berbagi praktik baik, Pak Sulis tadi panjenengan ya, itu maksudnya apa? Ya supaya pengalaman yang pernah kita dapatkan itu kita bagi ke teman-teman. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman yang mungkin bermanfaat bagi saya belum tahu, kan bisa saling berbagi pengalaman yang pernah didapatkan, mungkin di rombongan belajar di mana saja itu bisa dibagikan di kelompok belajar kecil ini. Tepuk tangan untuk Pak Suni. Tadi Pak Agus bisa menjelaskan lagi coba tadi yang dimaksud mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Artinya ilmu itu kan tidak seperti pengetahuan. Banyak penemuan-penemuan baru. Untuk pembaharuan pengetahuan, terkadang kita stagnan, statis dengan pengetahuan yang kita dapatkan selama ini. Dengan model komunitas belajar, kita bisa mendapatkan sesuatu yang baru yang barangkali selama ini kita belum tahu. Contoh dalam sejarah, selama ini sebab-sebab terjadinya pertempuran Diponegoro atau perlawanan Pangeran Diponegoro itu secara umum satu, ketidakpuasan kepada penjajah. Yang kedua, merasa didolimi. Nah, yang terbaru itu salah satunya apa? Perlawanan ini mendapat izin atau restu dari Nyai Loro Kidul. Ini ilmu yang belum pernah saya dapatkan, Bu. Itu contoh. Apakah pengetahuan ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu guru yang lain? Karena sifatnya komunitas, berarti kan orang banyak, Ya. maka sangat perlu. Dan dengan pengetahuan ini, maka ilmu yang pernah kita dapatkan dari kita sekolah atau dari masyarakat akan bertambah. Itu Bu, contoh kecil aja. Terima kasih Pak Agus. Tadi jawaban Pak Wiharto. Tadi apa ya Pak ya? Kolaborasi. Mungkin bisa menjelaskan. Ya, kolaborasi itu artinya begini Bu. Ini menurut saya. Jadi misalnya Pak Didi Kusparyo kewirausahaan. Prakteknya apa? Misalnya membuat speaker aktif. Di situ ada komponen atau ada ya mengandung unsur elektronika. Ini kan di situ ada mapel yang guru pengampu khususnya dalam misalnya perakitan amplifier, pemasangan speaker, pembuatan box speaker dan seterusnya. Nah, ini harusnya berkolaborasi. Artinya antara
teknik elektronikanya dengan kewirausahaannya itu berjalan bersama-sama, belajar bersama, mana yang perlu disesuaikan, diselaraskan dengan kewirausahaannya dan dengan bidang teknik elektronikanya, seperti itu Bu. Jadi itu ada kolaborasi, menurut saya seperti itu. Menurut Pak Wiharto, kalau tadi kewirausahaan dengan berkolaborasi tadi ada membuat speaker aktif, artinya yang dilibatkan sementara baru Bapak Ibu guru yang mengampu di kompetensi keahlian teknik elektronika. Memungkinkan tidak Bapak Ibu guru yang lain itu berkolaborasi di dalamnya? Memungkinkan tidak? Memungkinkan. Contohnya untuk mapel apa? Ya, kolaborasi loh. Kayaknya tadi Pak Andi apa ya yang jawab? Iya, memungkinkan tidak? Memungkinkan. Contohnya untuk mapel apa? Matematik. Bahasa Indonesia. Informatika. Kalau informatika apa Pak Sabto? Ya kolaborasi sama bahasa Indonesia. Di bidang enggak, maksudnya tadi yang Pak Biding, ya, praktek membuat speaker aktif. Memungkinkan tidak kalau TIK-nya masuk? Memungkinkan. Itu di materi apa Pak? Untuk laporannya nanti masuk. Benar Pak Sabto. Pembuatan video. Kalau di informatika ada pembuatan laporan digitalnya atau berupa video bentuk dokumen digital maupun video itu. Memungkinkan laporan enggak? Ya mungkin. Bahasa Jawa mungkin enggak? Saged pilih laporan ekonomi basa Jawi. Kalau diminta menggunakan Basa Jawi. ya. Kalau sekiranya untuk PKN bisa tidak? Saged. Bisa di mana Bu Sri Lestari? Menilai anak dan sikap dalam Ada saat praktek menilai sifatnya. Mungkin ada apa lain? matematika. BO bisa Pak? Aplikasi di itu penggunaan Cek. pembuatan apa tadi? Ya. Iya dipakai di mobil pakai. Oh, Ada audio di mobil. ya betul Pak. Pak Didi kolaborasi dengan guru TAP-nya bagaimana membuat audionya. Kemudian di BO penerapannya pemasangan di mobilnya. Laporannya. Nah ini pada saat proses membuat videonya. Kemudian tadi bahasa Jawa minta mungkin itu berkelompok ya, satu kelompok pakai bahasa Jawa, satu kelompok pakai bahasa Indonesia, satu kelompok pakai bahasa Inggris. Ya, itu agama memungkinkan enggak? Pak Saiful, kira-kira agama memungkinkan nggak berkolaborasi di sini? Ini kan kita berarti kan kita itu membuat komunitas belajar untuk membuat satu proyek ya, berbasis proyek ya. Bisa nggak agama? Bisa. Apa Pak? Hukum syariah ya. Ya. Kelas ada? Bisa Pak Wali? Bisa. Apa? Pembuatan dudukannya misalkan atau pembuatan stand lain misalkan untuk tanggapan efek gitu. Bener ya? Bener pada salon lah.
situ juga nanti ada timbul masalah kan pada saat pelaksanaan. Nah ini yang juga harus dikomunikasikan dalam komunitas belajar. Apakah semua guru perlu terjun langsung di saat bersamaan? Kan tidak. Sekitar aktif pilih dulu. Kan menurut saya ya seperti itu. Sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo Pak Eko. Terima kasih Bu. Jadi yang pertama katanya kita menanggapi dari masalah komunitas belajar ya. Kalau di Pak Wiarto menyampaikan kolaborasi, kemudian Pak Tulis menyampaikan berbagi praktek baik, Pak Agus menambah pengetahuan sebagainya. Kalau saya lebih cenderung tadi atau menambahkan tadi adalah berbagi masalah. Iya, karena tujuan kita ini kan katanya meningkatkan belajar. Nah, anak yang punya masalah kan guru tahu di guru A siapa yang bermasalah, guru B siapa yang bermasalah. Kemudian dengan kolaborasi masing-masing guru memberikan informasi masukan yang pas, sehingga itu kemudian bisa menjadikan guru akan lebih baik dalam menangani siswa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini terkait dengan juga masuk komunitas belajar. Ini pertanyaan tuh. Karena di situ tadi dijelaskan bahwa komunitas belajar itu adalah wadah guru untuk berkelompok untuk berbagi dan sebagainya. Dan juga ada kata-kata tenaga pendidikan. Nah, ini pertanyaan karena bagaimanapun saya melihat kan oke lah bahwa tenaga pendidikan itu berada di lingkungan sekolah, tetapi secara tidak langsung mereka kan tidak terlibat dalam pembelajaran. Nah, ini karena tujuannya adalah meningkatkan pembelajaran, maka satu pertanyaan saya tadi, mengapa tenaga pendidikan juga dimasukkan dalam komunitas belajar? Betul. Kalau tadi yang terakhir saya sampaikan ya, pada saat project based learning Bapak Ibu berkolaborasi untuk membuat satu project, pasti kan ada timbul permasalahan, ya kan? Kesulitan, baik itu masalah dengan siswa maupun dengan rekan. Artinya bukan masalah pribadi, artinya masalah pada saat proses pembelajaran. Ini kan? Dalam proses pembelajaran, disitulah siswa mengalami kesulitan apa, siswa butuhnya apa. Nah ini yang nanti difasilitasi juga di komunitas belajar. Kemudian kenapa GTK dimasukkan dalam komunitas belajar? Meningkatkan. Nah untuk tenaga kependidikan mungkin tidak langsung terlibat dalam komunitas belajarnya Bapak Ibu guru untuk proses pembelajaran. Namun tenaga kependidikan itu menunjang lancarnya proses kegiatan belajar mengajar. Gitu loh Pak Eko. Jadi misalkan tadi ada project based learning membuat single aktif. Tenaga kependidikannya terlibat di mana? Kira-kira terlibatnya di mana? Nah, kayak toolman itu, teknisinya untuk menyiapkan bahan, menyiapkan alat. Toolman itu kan masuk ke tenaga kependidikan. Kemudian apalagi? Tenaga kebersihan bisa terlibat kan? Bisa. Sangat mendukung kan ya? Coba pada saat mau mulai pembelajaran tempatnya kotor kan panjenengan juga tidak berkenan ya. Akhirnya punya peran di sini. Betul ya, Pak Eko? Jadi tenaga pendidikan itu menunjang kelancaran proses pembelajarannya. Ada lagi, monggo Bapak Ibu.
Nah, lanjutnya, Bapak Ibu merasakan manfaatnya enggak dengan komunitas belajar itu? Ada manfaatnya enggak? Ya. Ada enggak? Ada. Kalau menurut Bu Utami apa? Dari adanya komunitas belajar ini, saya bisa menambah pengetahuan, menambah wawasan dengan bertanya, berbagi ilmu dengan teman-teman. Itu. Berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Ada yang lain? Ada yang lain? Manfaatnya? Ya, tadi kan ada masalah ya. Ya, apa Bu Suci? Bisa memberikan solusi ketika kita mempunyai masalah yang tadi. Contohnya, Ketika kita mempunyai masalah, misalnya kita memberikan materi, kenapa kok anak tersebut kurang memberikan reaksi yang aktif seperti itu, kita bisa konsultasi dengan pendidik yang lain yang bisa memberikan solusi yang lebih tepat dalam menangani hal tersebut. berbagi pengalaman dalam permasalahan bila ada siswa yang bermasalah, ya kan? Jadi tadi Bu Tani berbagi pengalaman, ini berbagi, Bu Suci tadi berbagi pengalaman dalam menyelesaikan masalah siswa. Ada lagi loh yang lain. Berbagi RPP, Bu. Berbagi. Ya benar loh, berbagi RPP. Cuma sayangnya itu nek berbagi RPP cuma copy paste, lupa. Lo kan yang berbagi RPP boleh kan? Boleh. Tapi Bapak Ibu, kalau berbagi RPP itu ya orang terus diadop 100% sampai namanya saja lupa dirubah. Lo nek nama tok nggak masalah, nama nggak masalah sampai nipe sampai itunya kelalen orang dirubah ya kebanten. Boleh dong. ATM apa ATM? Amati tiru modifikasi itu loh sing penting, orang mau amati tiru rampung. Modifikasinya di mana? Paling gampang kuwi modifikasinya ganti nama, ganti kelas, ganti tahun, ganti kepala sekolah wis pensiun, malah sekolah nilo loh, ya, jenengan RPP-nya adop, ternyata di bawahnya sulit misalnya adop di bawah kepala sekolahnya Bapak Bambang Dr. Andes Bambang Sabtono, orang lucu, Pak Heri adop kepala sekolahnya Gunarso SPD. Oh kan kasarnya perlu jadi Gunarso. Sama aja Pak Indo adop kepala sekolahnya Prihatin Widianto. Ya. Modifikasinya di mana Bapak Ibu? Jenengan sudah mati, ganti pas loh, Pak Tiruan. Modifikasinya di mana? Selain itu loh, identitasnya jenengan Disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Kalau ada tujuan CPATP boleh lah ya, sama itu boleh. Modifikasinya di mana? Materi mungkin bisa ambil dari sumber yang lain. Kemudian langkah-langkahnya, terus metodenya, terus sumber belajarnya, terus asesmennya, terus refleksinya. Itu kita refleksi. Berarti kan kabeh tadi. Paling tidak ini idenya masuk dulu loh. Gampang sumber belajarnya tadi 1, 2, 3 dibalik 3, 2, 1. Mana yang kurang benar? Tapi benar
Lebih baik Nah, boleh. Ini yang dimaksud di komunitas belajar itu berbaginya begitu boleh kok, ya. Komunitas belajar terbatas di dalam satu kelompok mapel tok dulu boleh. Biasanya satu kelompok mapel itu untuk apa? Lebih sharing perangkat pelaksanaan pembelajaran. Kalau kelompok kolaborasi, yaitu tadi apa? B5 juga masuk karena kita semuanya itu kan harus berpedoman atau selalu bersumber dari P5 itu semua pembelajaran, ya kan? Ada masalah itu kan tidak harus. Sebetulnya panjenengan itu di keseharian itu sudah membentuk komunitas belajar loh, secara tidak langsung. Kalau panjenengan mengeluhkan Bu Suci dengan Bu Ferry, materi ini naik mulangi ki piye ya? Ben bocah kuwi cepet paham. Sayangnya itu online, nanti penulisan aksara Jawanya itu belum ada aplikasinya. Sudah ada Bu? Oh sudah ada malah. Oh gurunya cepat. Jangan-jangan nanti gurunya juga begitu. Jadi orang nanti dengan gua aplikasinya aksara Jawa. Ya. Bu Penny, Pak Abidin, Bu Nur Hawari itu kelompok untuk. Nah kalau yang lain misalkan kan Bu Haryati punya masalah dengan siswanya di kelasnya. Sopo sing mulang sak kelas kuwi. Ya kan? Panjenengan kan sering kae lho sing jenengane kae si Abdul Roberto. Nah, itu sudah komunitas belajar loh Bu, ya kan? Sudah. Hanya sekarang saja dimunculkan istilah komunitas belajar, ya, luar biasa. Terus kapan Bapak Ibu? Kapan sih mau melaksanakan komunitas belajar? Setiap saat yang non formalnya ya. Setiap saat. Kalau formalnya bagaimana? Kan panjenengan butuh di PMM pengakuan nih, Mbok. Sertifikat. Ya. Mungkin dari ketenagaan ya Pak Wari. Ya, terima kasih Bu. Mengingat begitu pentingnya komunitas belajar dalam hal ini, saya tak curhat dulu. Iya, boleh. Jadi kompetensi yang saya miliki untuk di teknik pengelasan untuk saya sendiri pribadi itu kan tidak real. Sana ada GTA, GMA, SMA, OAW. Saya tidak menguasai secara penuh seluruh mata pelajaran atau seluruh CP yang ada di sana. Dengan adanya komunitas belajar saya bisa berbagi, kemudian saya bisa mendapatkan banyak ilmu. Di SMAW yang paling dominan di sana ada Pak Tejo, ada Pak Fahmi. Saya banyak menyerap ilmu dari beliau. Di OAW ada Pak Ahmad Effendi, saya banyak menyerap ilmu. Nah, dari yang belum resmi itu, ini sungguh sangat saya rasakan manfaatnya, sehingga perbedaan kompetensi yang saya miliki antara saya dengan teman-teman itu dengan adanya sharing, adanya yang berbagi lah ya dalam hal ini di komunitas belajar saya di teknik pengelasan, ini sangat saya rasakan manfaatnya. Sehingga dari hal semacam ini kemudian ada timbul pemikiran bagaimana seandainya kegiatan komunitas belajar ini kita secara bersama-sama di satu sekolah ini dilaksanakan dengan tahapan waktu yang jelas. Di situ juga ada target yang harus dicapai. Termasuk misalkan kita kan sedang dikejar-kejar masalah PNM itu. Bisa jadi kita misalkan 1 bulan sekali kita bertemu dalam satu komunitas belajar secara umum seluruh mata pelajaran di SMK Negeri 2 Banyumas
target 1 sertifikat PMM dalam 1 bulan misalkan itu sesuatu hal yang saya kira positif ya, hingga kedepannya seluruh guru ini tidak didominasi bahwa hanya ada beberapa guru saja yang bisa mendapatkan sertifikat. Ya, ini saya rasa ke depan perlu dipertimbangkan khususnya untuk mengoptimalisasi kegiatan komunitas belajar di SMK. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Waris. Pak Waris. Memang komunitas belajar itu yang pertama langkah awalnya itu kan kita memang harus membicarakan dulu, ya, kebutuhan siswa itu apa, ya, kebutuhan kita apa, kebutuhan siswa itu apa. Setelah itu kita tentukan waktunya. Jadi sebetulnya kalau tadi Pak Waris itu menyampaikan 1 bulan sekali, bagus Bapak Ibu, ya. Jadi nanti dari kurikulum ya harus legowo. Katakanlah kita di siang hari dalam 1 bulan, ya, kita berikan waktu khusus. Karena untuk Bapak Ibu nanti menyampaikan materi atau paparannya kan tidak harus 1 hari itu hanya 1 orang. Jadi dalam hal ini kan bisa berbagi praktik baik, maksudnya begitu ya Pak. Berbagi praktik baik itu bisa dalam segala materi, ya, segala materinya. Entah itu dalam bentuk pengetahuan, entah itu dalam permasalahan dengan siswa atau proses pembelajarannya, kemudian dari perencanaan, pelaksanaan assessment dan sebagainya. Banyak sekali materi. Sehingga nanti bisa dari itu Bapak Ibu, waktu yang ditentukan, ya, dipersilakan Bapak Ibu yang mungkin, ini baru mungkin loh ya, karena kalau ditunjuk ini mesti ada orang gelem ya Pak, ya kan? Jadi Bapak Ibu kepingin saya punya pengalaman yang patut untuk dibagikan pada Bapak Ibu yang lain, ya, pengalaman yang bisa saya bagikan ke teman-teman yang lain yang sekiranya nanti bisa memberikan gambaran apabila Bapak Ibu yang lain itu punya permasalahan yang sama atau hampir sama. Tentunya ini hanya gambarannya saja. Ini tadi sudah disebut agendanya kapan? Boleh ditentukan di awal minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Memang di awal, ya, saya dengan bidang ketenagaan itu menyampaikan di minggu pertama kemungkinan itu komunitas kecil dulu ya Pak ya. Minggu pertama komunitas kecil dulu, ya. Kita kan punya berapa sub komunitas belajar? 5, 6, 7. Normada, kita pakai istilah normada ya, normada, adaptif, BK, jurusan 3. Nah, ini di minggu pertama bisa kelompok kecil ini dulu, ya kan? Sambil Bapak Ibu ini kan berbagi di kelompok kecil ini, kemudian di minggu ketiga, kalau kita awalnya begitu ya rencana programnya, di minggu ketiga, nah dari Bapak Ibu yang dari kelompok kecil tadi, ini kan bergantian berbagi pengalamannya dan sebagainya. Di minggu ketiga kita ada di kelompok besar, kelompok sekolah, namanya apa? Geraha Belajar Steroba, ya. Ini bisa diatur nanti, misalkan minggu ketiga bulan pertama, minggu ketiga ini untuk siapa? Karena kita kan punya 6 kelompok, sub kelompok, ya. Nanti tinggal kita jadwalkan. Mudah-mudahan setelah ini nanti bisa berjalan, ya, bisa berjalan.
Kan kita untuk KBM bisa blended ya, daring, luring dan daring. Tapi komunitas kita ini harus, nah sebelum nanti kita ke komunitas internal dulu sekolah. Apabila nanti pengajuan kita pendaftaran di komunitas belajarnya PMM sudah diterima, terdaftar, baru kita nanti secara terbuka dengan eksternal, ya, dengan eksternal. Kan Bapak Ibu juga sudah ikut. Jadi gini Bapak Ibu, kan selama ini itu di PMM ngincerai kan cuma jadi peserta. Ya enggak? Kan? Sampai akhirnya banyak yang ditolak. Maaf Bapak Ibu, karena waktunya bersamaan itu artinya muncul lebih dari satu. Itu yang ditolak ya Pak Warin. Karena dalam satu durasi waktu harusnya muncul hanya satu. Merasa serakah, saking semangatnya malah 11 Pak Lilik. Kayaknya nggak tidur itu. Mulangnya kapan? Ya. Nah, inilah kesempatan Bapak Ibu. Jadi narasumber juga tidak hanya sebagai peserta netok, buka PMM, ada seminar ikut, sana buka ikut. Ya, yang PMM kan banyak, isinya melo-melo dok. Nah nanti kalau komunitas belajar kita sudah terdaftar, kita mencoba untuk penyelenggara, kemudian dari kita ada sebagai narasumber. Materinya kan tidak harus berat ya, ya toh Bu Roro? Tidak harus yang berat-berat, yang sederhana, yang justru pengalaman Bapak Ibu itulah yang nanti menjadi inspirasi bagi teman-teman dari sekolah lain. Kan begitu? Pengalaman apa? Sederhana aja nggak apa-apa. Ya. Pengalaman Bu Heri itu selalu mengeluhkan anak sekarang bahasa Jawa nih, bahasa kromo inggile, masya Allah ya, luar biasa ya. Kulo ini sare, bardahar kulo sare, kan kebangetan banget mbak. Iya enggak? Gini ki kula nembe kondur kok niki nembe kondur mah nggih Bu Suki nggih. Nah. Ini nanti bisa di komunitas belajar ini bagaimana sih? Ya. Maaf loh ya. Anak sekarang itu kan bahasa ibunya sudah bahasa Indonesia. Malah banyak yang juga menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris. Mungkin kalau Pak Pala kan bahasa ibunya di rumah bahasa Jepang. Harus kalau suami istri. Biar kalau sedang ada ketidakcocokan dengan istri, anak tidak paham. Tetangga tidak paham. Kan gitu. Tapi kan intonasinya Pak, intonasinya cukup dipelankan, ya. Jadi tidak pakai ngegas, ya. Bahasa Jawanya, kalau pakai bahasa Jawa, Bapak Ibu cekcok dengan suami pakai kromo inggil kan bagus sekali. Hah? Kan malah nggak jadi toh, karena mikir kan, ngarani suaminya pelit, ki basa kromone apa ya? Tiang dados garwa kok panjenenganipun niku kok ketoprak bawahnya. Pelit ki bahasa Jawa kromone apa sih? Bedil. Ya. Ini. Jadi ke depan Bapak Ibu tadi seperti yang disampaikan Pak Warin. Ya, nanti poin-poinnya begini, ya, kolaboratif, nah ini menerapkan kurikulum di setiap tahapannya, kemudian memantau pembelajaran, penilaian dan sebagainya, ya.
Kira-kira ada kesulitan tidak Bapak Ibu pada saat nanti kita mulai untuk aktif di komunitas belajar kita? Ada enggak? Ada kesulitan enggak selama ini Bapak Ibu? Nah, kata Bu Sihab ini karena bendahara ya, jadi mikirnya ini mesti nunggu duit. Mengumpulkan orang butuh dana, ada solusi lain enggak? Ada solusi lain enggak? Urunan, ada yang urunan itu salah satunya. Kira-kira bisa nggak tanpa biaya? Bisa banget ya. Dengan apa? Puasa kok. Puasa. Berarti ini Ramadan tak kok. Kombel akan berjalan di saat bulan Ramadan. Puasa sunnah Senin Kamis, jadi Pak besok kalau ya mungkin ada solusi yang terbaik. Bisa loh. Tidak usah ada konsumsi. Tak sing dipikir konsumsi ya Pak. Pak ini apa Pak? Kira-kira Pak, panjenengan punya enggak solusinya? Nek tadi ya urunan moh, bendara sekolah moh tokaken, kol puasa, bulan ya, mencari jabal mesti pakai Pak Wali. Senin Kamis wajib puasa, padahal sunnah tapi diwajibkan. Oleh mana Pak Sahu? Puasa Senin Kamis itu kan sunnah, karena ada kombel. Jadi SMK 2 mewajibkan hari Senin dan Kamis puasa. Nggak boleh ya? Tidak. Apa? Metodenya apa? Pakai apa? Daring bener Pak Khairul. Daring kan bisa. Megangnya rumahnya dewek-dewek. Nggak masalah tinggal tidur. Yang penting on cam. Kurang fokus. Kalau internal sekolah daring kurang fokus, oke lah. Tapi kalau kita nanti sudah terdaftar di PMM, ya Bu ya, Bu Roro, Pak Sabto, ya Bapak ini kepingin pesertanya lebih dari 80 orang, ada 100 dan lebih. Artinya kita ada eksternal, kan panjenengan saja ikut orang lain, masa orang lain tidak boleh ikut panjenengan seminar panjenengan ya? Dari kapan waktunya? Bu Suki kan jenengan dulu sering anyarane itu Bu Suki, Bu Penny sergep banget waktunya pulang masih webinar luar biasa semangatnya. Ngoyak orang pulau, Bangkoknya sekarang sudah berapa? Wah, alhamdulillah. IP-nya 75. Yuk mantap. Ya. Daring, betul Pak Khairun. Daring waktunya kapan? Ya untuk tidak mengganggu proses pembelajaran ya di luar waktu KBM. Nah, panjenengan saja ikut seminar orang lain on cam tapi gambar plafon atau fotone sing ikut webinar kan foto panjenengan dipasang ikut webinar. Dan setelah itu baru ada post testnya lah.
Postesnya. Ada postesnya kan? Ada. Gampangane nek postes? Nek postes gampangane laptop gue buka webinare, pertanyaane HP-ne gue chat GPT. Panten. Kalau menurut saya ChatGPT itu ada satu kelemahan yang sebetulnya yang bagi saya prinsip. Karena apa? Tidak mencantumkan sumber. Nah, ada sumbernya, kan? Panjenengan pakainya yang ada sumbernya. Itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi nanti selesai apanya? Ya makanya ada yang pas, ada yang tidak. Hanya kelemahannya tidak mencantumkan sumbernya. Tapi katanya kalau Copilot ada sumbernya. Berarti itu lebih bisa dipertanggungjawabkan, dipercaya. Panjenengan itu kan kalau nulis, membuat best practice, membuat apa? Sekarang sudah buat tidak kelalen Pak. PTK dan abang-abangnya kenaikan pangkat wis otomatis. Ora gawe bukan ini bejo banget pancen. Kayak saya tadi. Rezeki kita, Bu. Ukomnya. Alhamdulillah yang sudah lolos ukom. Tapi lolos ukom pun belum tentu ya Pak. Nanti diloloskan di Japungnya ya Pak Waring ya. Itu ya sabarlah. Begitu Bapak Ibu untuk komunitas belajar. Kemudian umpan baliknya. Ya. Mohon Bapak Ibu memberikan umpan balik dari yang pertama. Apa kesan Bapak Ibu yang dapatkan dari proses ini? Maksudnya adalah proses komunitas belajar ya. Komunitas belajarnya. Mohon Pak Lilik atau siapa? Panjenengan sudah melaksanakan komunitas belajar kan? Kesannya apa? Bu Triwik, Bu Triwik. Yang belum pernah mengeluarkan suaranya. Bu Triwik. Ayu banget. Kesannya Saya pegawai bank. secara pribadi saya mendapatkan informasi yang mana informasi luar biasa, misalnya tentang metode belajar misalnya yang saya lakukan, misalnya diskusi. Saya mendapatkan informasi diskusi yang bagaimanakah yang efektif agar seluruh siswa itu bisa aktif, misalnya seperti itu. Saya mendapatkan informasi misalnya dari Bu Loro, misalnya dari aktivitas komunitas belajar, sharing dari teman-teman yang memiliki pengetahuan yang luas, misalnya tentang IT Bu. Karena saya merasa bahwa IT saya itu sangat pasif sekali. Pasif sekali. Sadar kan? Sangat pasif sekali. Berarti bagus. Pasif bawah. Pasif bawah pasif bawah ya Pak Lili. Ya kalau Bu Lili tadi pesan. Nah bapak-bapak ini kesannya apa? Panjenengan sudah mulai memanfaatkan komunitas belajar ini. Kesannya apa? Gak punya kesan Mas? Antar pertimbangan antara guru satu dengan yang lain. Pertimbangan maksudnya apa? Ya. Jenengan dengan
Abu Sugi ya Iqbal. Penyimpanan di mana? Kemampuan kompetensi antara guru yang satu dengan yang lain itu kan tidak terlalu jumlah karena sering ketemu dengan seniornya. Senior belum tentu. Masternya. Iya. Master ini kan pokok ya. Artinya ketimpangan yang dimaksud oleh Pak Sijiman, kita harus saling mengisi, melengkapi, aja pelit ilmu, ya. Mungkin tadi yang disampaikan Pak Wari menguasai di satu kompetensi, Pak Heri satu kompetensi, Pak Tejo satu kompetensi, Pak Patmi, terus mana Pak Patmi? Gimana? Sedang merencanakan materi untuk ngobrol berikutnya. Meratapi Bu, ya. Nah, inilah saling mengisi. Ngamis ya menyatu. Gitu. Jadi Bapak Ibu, kesan dari Bu Triwi dan Pak Jiman masing-masing pasti punya kesan sendiri. Satu lagi ada siapa ya? Sendiri ya Pak. Satu lagi dari Mayora. Oh iya, Cok. Manis sekali dari tadi. Ini permintaan teman-teman. Di video Mas. Kesannya setelah mendapat informasi tentang komunitas belajar, ada rasa keterhubungan antara teman yang satu dengan yang lain, jadi bisa meningkatkan saling belajar. Itu menurut saya. Oke, katanya meningkatkan keterhubungan. Bahasa Indonesia menjalin tali silaturahmi. Ini nggak cukup kebablasan ya Pak ya. Tali silaturahminya cukup di komunitas belajar, bukan di komunitas yang lain. Ya. Ini. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, apa hal baru yang Bapak Ibu temukan dari proses komunitas belajar ini? Kalau BK apa Bu Muji? Ide baru yang bisa ditemukan dari proses kombel ini, BK itu, kalau sesama BK itu kalau dalam menyelesaikan permasalahan siswa itu kita saling berbagi kepada teman yang lain bagaimana pendekatannya, pakai teori apa, seperti itu. Misalnya, karena masing-masing siswa itu kan berbeda karakternya, maka pendekatannya maupun teori yang dipakai itu berbeda. Ya, mungkin proses penyelesaiannya ya Bu ya, di luar yang sudah terbiasa kita laksanakan selama ini. Itu kira-kira diambilnya dari mana Bu ide-ide baru itu? Ide barunya itu dari teori yang ataupun teori yang dipakai pada saat menyelesaikan masalah. Juga dengan guru mapel yang lain, dan kadang-kadang guru mapel itu anaknya seperti ini Bu, seperti itu, kita memberikan pencerahan karena memang setiap individu itu berbeda, jadi cara pendekatannya pun berbeda. Saya kira selain dari teori, kita bisa belajar dari pengalaman teman lain. Itu nih, ya justru yang mungkin yang lebih pas itu justru dari pengalaman Bapak Ibu yang lain. Tidak harus dari guru BK, gitu ya Bu ya. Oke. Apa yang sudah berjalan baik dengan kombel ini? Bapak Ibu merasakan nggak yang sudah? Coba, yang sudah berjalan dengan baik
kembali ke track yang sama Bu. Kadang ya kami satu pelajaran yang 3 kreativitasnya masing-masing guru di kelas itu kan berbeda. Pengembangannya kadang berbeda. Kalau ada ini kita kontak lagi. Pada satu tujuan kan begitu. Karena di dalam nanti sebelum kita melaksanakan pembelajaran harus menentukan tujuannya dulu kan. Ya? Jadi tujuannya sama. Tidak masing-masing. Kemudian yang terakhir, apa yang bisa diperbaiki di kesempatan berikutnya? Tidak hanya teknis, mungkin ada masukan dari Bapak Ibu. Yang bisa diperbaiki dari komunitas belajar yang selama ini kita kan masih secara kelompok tertentu. Ya. Apa yang harus diperbaiki? Ya Pak Teja? Oh iya Pak Teja. Oh serius, jangan selalu serius Pak. Apa yang bisa diperbaiki di kesempatan berikutnya? Nih, yang pertama untuk kegiatannya Ibu, ya, diusahakan untuk rutin, ya, dan konsisten untuk dilaksanakan, ya, baik itu jadwalnya maupun pesertanya Bu, ya, ya, baik di kombel yang sekolah maupun mungkin kombel di jurusan. Ya. Saya kira simpel aja Bu. Kalau itu tuh udah jalan bagus Bu. Terima kasih Pak Teja. Yang harus diperbaiki adalah kegiatan ini dirutinkan dan konsisten. Nah, ini berarti tadi ini mendukung tadi yang disampaikan Pak Wareh ya tentang penjadwalannya. Setuju Bapak Ibu? Setuju betul? Setuju. Kayaknya anak sing kabotan. Setuju. Setuju. Ya. Nah, kuwi tadi yang disampaikan penjadwalannya rutin, baik itu luring maupun daring ya Pak ya, baik itu luring maupun daring, karena pengalaman di lapangan itu biasanya di kelompok kecilnya itu di jurusan, misalkan teknik pengelasan itu pada saat memang dibutuhkan sekali, misalkan mau UKK waktunya mepet, pakai daring misalkan begitu. Hanya panjenengan tinggal nanti menyampaikan jadwalnya kapan. Kalau di luar jadwal yang rutin, ya, sehingga nanti dari kami pihak sekolah paham betul, tahu betul kapan panjenengan melaksanakan itu. Ada yang lain, ada yang harus diperbaiki selain tadi dari waktunya yang dirutinkan, diefektifkan. Ada yang lain? Ada yang lain? Bu, ibu-ibu? Menurut saya kegiatan apa yang bisa diperbaiki di kesempatan berikutnya, kalau menurut saya sih sebenarnya kita itu bisa memperbaiki kalau udah jalan. Kalau ini kan kita dari pertama, menurut saya mending kita buat programnya dulu. Programnya itu jalannya nanti seperti apa, nah baru nanti ada perbaikannya. Nah, kalau sudah jalan seperti yang sudah jalan sekarang, kan masih nggak istilahnya. Kalau lagi butuh kumpul, nggak butuh juga belum kumpul. Jadi kalau diprogramkan dari awal mungkin akan lebih bagus hasilnya. Dan itu sekali lagi diperhitungkan. Nah terus ini saya malah seperti ini deh Bu, jadi penasaran kalau misalkan kita ini sudah punya geraha pembelajar. Nah itu kan sudah sekumpulan warga sekolah kita semua. Nah fungsinya kalau kita membentuk kombel-kombel kecil di bawahnya situ tuh apa ya Ibu? Tanya itu lah. Perasaan dari tadi sih ngomongnya wis ana manfaate ya. Pak Ando, jangan begitu akurat tegel Pak.
Di awal kita tadi sudah ya, manfaat komunitas belajar baik yang dalam skop kecil maupun besar, sub kombel maupun yang kombel sekolah. Manfaatnya tadi sudah, apa harus diulang lagi? Itu kan manfaat kombel, berarti kalau manfaat kombel di yang skop kecil sama besar itu sama yang manfaatnya. Sebetulnya sama. Begini Bu, kenapa yang kecil-kecil? Karena yang kecil-kecil itu untuk membicarakan satu perencanaan pembelajaran misalkan, itu kan kabel kecil ya, komunitas kecilnya. Jadi masalah yang belum secara luas untuk menyangkut permasalahan di sekolah ini secara umum. Karena komunitas belajar itu tidak hanya kebutuhan siswa dalam proses belajar mengajar. Ya. Nah, kemudian yang harus kita sudah punya perencanaan jadwal ya Pak Waris di awal. Nah, kendalanya banyak kegiatan yang akhirnya menunda. Ya, bukan apa ya? Bukan kok terus kita mengabaikan itu, tidak, tapi menunda. Karena waktu itu kita direncanakan dari awal tahun ya Pak ya. Di awal tahun itu sudah loh, di RHK juga muncul panjenengan kan? Di RHK panjenengan muncul Mbok. Waduh payah ya. Engko ada takon RHK-ne apa kae? Gawe dewek ning ora ngerti RHK ku apa? Nah, breakdown RHK itu panjenengan breakdown tok lho, padha wae karo gawe RPP ATM tanpa modifikasi. Jadi amati, tiru, menjiplak. Ya. Tapi breakdown itu bukan panjenengan ambil dari satu kemudian dikembangkan sendiri. Kan itu proses pembelajaran. Nah, panjenengan di situ ada melalui salah satunya kombel. Ya, ini sudah kita programkan di awal tahun nanti di panjenengan. Maaf, panjenengan itu kan di RHK muncul ada beberapa seminar ya Pak ya. Ya enggak? Nah, seminar 4 coachingnya berapa? Nah, itu kan bisa dimanfaatkan di. Insya Allah nanti kita aktifkan ya Pak. Pak Waris kita aktifkan. Jadi maaf Pak Senot, nanti kurikulum itu ya kita sekarang merdeka belajar, merdeka mengajar, merdeka belajar. Guru itu tetap harus belajar sebelum mengajar, pantang mengajar sebelum belajar. Jadi sekarang tidak ada prinsip guru menang 5 menit sedurunge mlebu kelas. Itu dulu zaman saya masih muda. Terus terang, yang sejaman dengan saya siapa? Pak Agus ya Pak? Betul ya? Dulu guru menang 5 menit, bukan semalam Bu, 5 menit. Pokoknya sekolah ini mangkat ya mangkat, yang harus pulang apa ya mengko buka. Oh iya. Apalagi dengan bertanya, nah kemarin sampai di mana? Ya, itu. Sekarang dipermudah oleh IT, ya. Medianya kan juga lebih dimudahkan. Bisa kita pakai kertas ya Pak. Pakai kertas gak nulis sewengi ya Bu Tami ya. Ya, sing penting itu Pak Fatur sing nulis ora apa-apa. Pak Fatur enggak ada. Jangan belum pernah baca tulisannya Pak Fatur. Kalau guru BK apa? Saya sampai ngomong Pak Fatur, tolong jenengan nanti kalau laporan ke saya jangan ditulis, jenengan jangan nulis sendiri, minta tolong Bu Muji, minta tolong. Tulisannya luar biasa. Ya. Jadi insya Allah nanti kita
Ini nanti kan kita ada baru ya, yang semester genap itu kita aktifkan. Betul-betul akan kita aktifkan. Mohon pengertiannya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau di minggu pertama ada komunitas belajar sub kecil, kita mulai dari pukul 13, itu manfaatkan betul-betul. Manfaatkan betul-betul. Jadi nanti Pak Senot itu di jadwal akan muncul komunitas belajarnya. Oh ya Pak Senot? Pak Rudi? Ya. Ya. Kemudian di minggu ketiga panjenengan kan sudah punya apa namanya ya, materi dari komunitas belajar sub kecilnya itu, ya kan? Nanti di kelompok sekolah, kelompok besarnya di Geraha Belajar Seroba. Nah, silakan Bapak Ibu berbagi praktik baik, diberi kesempatan seluas-luasnya, karena waktunya pukul 13 sampai 15.30 itu ada berapa menit? Nah, 150 menit kan? Cepet. 150 menit itu kalau dibagi 3, 50 menit kan berarti ada 3 ya Pak Warih ya? Ada 3 kelompok, itu cukup untuk paparan, kemudian untuk sesi tanya jawab. Kita sepakati begitu? Oke? Kombel. Kemudian di minggu kedua, karena kita punya 6 kombel, jadi setiap bulan 3 kombel kecil. Di minggu ketiganya, bulan kedua 3. Misalkan bulan Juli bisa kita aktifkan ya Pak ya? Bisa enggak? Juli masuk pertengahan, berarti Agustus saja. Agustus awal Bapak Ibu nanti di kombel kecilnya masing-masing. Kemudian di minggu ketiga ada 3 subkombel yang berbagi praktik baik, ya. Bisa dari kompetensi keahlian dulu, 3 kompetensi ahlian berbagi praktik baik. Di bulan berikutnya, minggu ketiga, dari 3 itu normada, adaptif, dan TK. Kita sepakati begitu ya Pak Arif? Jadi semuanya siap loh ya? Siap nggih? Jangan manuk-manuk. Jadi panjenengan itu nanti seminarnya tidak hanya mengambil dari PMM tok. Kita siap sertifikat ya Pak. Dan Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, mungkin ada yang akan disampaikan tambahan untuk komunitas belajar ini. Paling tidak kita tahu betul tahapannya. Jangan lupa Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu nanti berkumpul di kelompok kecilnya, kemudian nanti di kombel sekolah. Nah, nanti apabila kelompok belajar Geraha Belajar Seroba sudah terdaftar di PMM, nanti kita akan mencoba ya, membuka webinar melalui PMM. Siap ya? Siap? Iya. Siap Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi sedikit yang saya sampaikan tentang komunitas belajar. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat, tapi terus terang saya hanya bisa menyampaikan sedikit saja. Kita belajar bersama ya Bapak Ibu, kita belajar bersama di kelompok belajar nanti. Ya, saya pun juga harus belajar banyak dari panjenengan. Ya, Bapak Ibu guru yang lain. Kita harus siap menerima tantangan ini untuk tentunya lebih mempermudah kita, memperlancar kita dalam melaksanakan tugas utama kita sebagai fasilitator. Jangan lupa ya Bapak Ibu, sebagai fasilitator pembelajaran, bukan sumber belajar.
fasilitator pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf apabila selama penyampaian saya ini baik dari materi yang tentunya masih banyak sekali yang harus saya pelajari, ya, kita diskusikan bersama, dan dalam saya menyampaikan tentunya masih banyak kekurangan. Alhamdulillah Bapak Ibu luar biasa, semoga ke depan kita jelas efektifkan, optimalkan komunitas belajar tadi seperti yang kita rencanakan, kita sepakati bersama tadi. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ibu Bapak Guru sekalian, pemaparan dari Ibu Kepala Sekolah. Semoga kita dalam menjalani kegiatan komunitas belajar Graha Belajar Steroba semakin rajin, semakin giat, dan mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran bagi murid-murid kita. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.